Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Indasari dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang jenis-jenis sistem perujukan. Penulisan sistem rujukan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dalam penulis ketika menulis karya ilmiah. Menurut Mukadis, sumber-sumber referensi yang seharusnya dicari dan ditelaah oleh penulis untuk dijadikan dasar rujukan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, menurut Anugrahawati, ada 3 cara dalam mengambil kutipan, yaitu yang pertama, melakukan parafrase atau menyatakan kembali kata-kata sendiri, yang kedua, meringkas, dan yang ketiga, mengutip langsung. Jadi, dari dua pendapat narasumber di atas, sistem rujukan adalah sesuatu yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah untuk memperkuat atau menyokong dengan tegas dalam bentuk sumber primer dan sumber sekunder. Lalu, sistem rujukan yang akan dibahas pada kali ini adalah kutipan langsung. Bentuk penulisan rujukan ada 3. Yang pertama, catatan kaki. Yang kedua, catatan akhir. Yang ketiga, body note. Menurut Kerr, catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks naskah tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Macam catatan kaki ada 3, yang pertama sumber referensi, yang kedua catatan penjelas, yang ketiga gabungan sumber referensi dan penjelas. Tujuan penulisan catatan kaki ada 4 poin. Yang pertama yaitu pembuktian. Hal ini menunjukkan tempat, sumber, bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan orang lain. Yang kedua, memberi apresiasi, yaitu memberikan penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah dikutipnya. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu merujuk bagian lain dalam tulisan. Dalam hal ini, referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Dalam pembuatan catatan kaki, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam penulisannya. Yang pertama, menggunakan nomor urut penunjukan yang sama dalam teks maupun catatan kaki dengan menuliskannya setengah spasi ke atas. Yang kedua, nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh tulisan, tidak per halaman. Yang ketiga, ikuti aturan jenis pembuatan catatan kaki yang berlaku. Teknik pembuatan catatan kaki. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan catatan kaki yaitu harus disediakan ruang secukupnya di bagian bawah halaman tulisan. Berikutnya, beri garis di bawah baris berakhir dari teks di tiap halaman. Selanjutnya, beri nomor penunjukan di bawah garis dengan jarak cukup dan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Selanjutnya, catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. Selanjutnya, jika lebih dari 1 baris, dituliskan dari tepi margin tanpa diikuti penjorokan baris pertama. Dan yang terakhir, jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi, antar catatan kaki 2 spasi, kalau ada dalam halaman yang sama. Berikut ini adalah contoh penggunaan singkatan dalam catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki nomor 2 menggunakan tanda titik karena sumber kutipannya sama persis dengan nomor 1, baik buku maupun halamannya. Catatan kaki nomor 3, buku referensinya sama dengan nomor 2, hanya saja beda halamannya. Catatan kaki nomor 5, referensinya sama dengan nomor 4, hanya saja beda halamannya. Catatan kaki nomor 6, referensinya sama dengan nomor 1, karena telah diselingi oleh catatan kaki lain, maka menggunakan titik, koma, serta menuliskan nama pengarang dan halaman. Catatan kaki nomor 10, referensinya sama dengan nomor 1, karena telah diselingi oleh catatan kaki lain, maka menggunakan tanda titik.
Catatan kaki nomor 11 referensinya sama dengan catatan kaki sebelumnya, tanpa diselingi catatan kaki lain yaitu nomor 10, hanya saja beda halamannya. Catatan kaki nomor 12 referensinya sama persis dengan nomor 11. Catatan kaki nomor 13 referensinya sama dengan nomor 4, hanya beda halamannya karena telah diselingi oleh catatan kaki lain dan nomor 4 berbentuk artikel bukan buku, maka menggunakan titik koma serta menuliskan halamannya. Catatan kaki nomor 14 referensinya sama persis, termasuk halamannya dengan nomor 8. Karena telah diselingi oleh catatan kaki lain dengan nomor 8 berbentuk artikel bukan buku, maka menggunakan tanda titik. Catatan kaki nomor 15 referensinya sama dengan nomor 7, hanya beda halaman. Karena telah diselingi oleh catatan kaki lain dan nomor 7 berbentuk buku, bukan artikel, maka menggunakan titik koma serta menuliskan halamannya. Catatan kaki nomor 16 referensinya sama dengan nomor 4, hanya beda halamannya karena telah diselingi oleh catatan kaki lain dengan nomor 4 berbentuk artikel bukan buku, maka menggunakan titik koma serta menuliskan halamannya. Pada bagian ini, saya akan coba menjelaskan tentang catatan akhir. Catatan akhir dipahami sebagai catatan yang ditemukan di akhir buku atau artikel yang merupakan sumber fakta atau informasi dan informasi asing tentang poin-poin yang dipergunakan dalam teks. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Untuk perbedaan catatan kaki dan catatan akhir, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Dasar untuk perbandingannya, jika catatan kaki, maka berada di bawah halaman. Dan jika catatan akhir, berada di akhir buku atau bagian tertentu dari buku. Posisinya, jika catatan kaki berada di bawah halaman, jika catatan akhir berada di akhir dokumen atau buku dan bab. Kemudian, catatan kaki mengandung kutipan tambahan dalam teks, jika catatan akhir mengandung detail referensi yang dikutip. Cara penulisan catatan akhir. Dari segi penulisannya, catatan akhir sama dengan catatan kaki, memiliki sistematika yang sama dan aturan yang sama seperti catatan kaki. Terdapat pula ibid, logcheat, dan opcheat dalam penulisannya. Dari segi letaknya, catatan akhir berada di bagian akhir suatu karya ilmiah, yaitu setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka, dan ini juga yang menjadi perbedaan jelas secara fisik antara catatan akhir dan catatan kaki. Selain catatan akhir dan catatan kaki, ada yang namanya body note, yaitu bentuk referensi yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah kutipan itu diberikan dengan menggunakan tanda kurung. Aplikasi ini bisa dibantu dengan aplikasi Microsoft Word. Kelebihannya adalah kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sumber sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau sesudah kutipan tersebut tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman atau ke akhir halaman dari sebuah dokumen atau artikel. Berikut disajikan contoh penggunaan body note, buku dengan 1 pengarang, buku dengan 2 atau 3 pengarang, buku dengan banyak pengarang, dan buku yang lebih dari 2 jilid atau lebih. Selanjutnya, contoh penggunaan body note pada berita koran atau majalah, skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan, makalah seminar yang tidak diterbitkan, dan dokumen yang tidak diterbitkan. Selanjutnya, penggunaan body note pada artikel dari internet, pernyataan lisan, dan referensi dari sumber kedua. Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem rujukan adalah suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Mengutip atau merujuk dapat dilakukan dengan mengambil pendapat orang lain melalui sumber atau narasumber yang berupa buku atau karya tulis lainnya. Sistem rujukan ada 3 macam, catatan kaki, catatan akhir, dan body note yang secara penggunaannya mengacu ke aturan yang berlaku. Demikianlah penjelasan saya tentang catatan kaki, catatan akhir, dan body
body note. Semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.